Hai guys, untuk topik kali ini kita akan belajar tentang suku banyak. Suku banyak itu apa sih? Suku banyak itu suku yang mempunyai pangkat lebih dari 2. Nah, lebih dari 2 otomatis kan bisa pangkat 3, bisa pangkat 4. Berarti nanti sukunya lebih dari 3, bisa 4 dan bisa 5. Pangkatnya pangkat apa sih? Pangkat dari variabelnya. Oke, Pak Ferry mulai dari pengantarnya. Pak Ferry sajikan ini. Ada x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Bisa dibilang suku banyak? Bisa. Tapi biasanya kita bilangnya persamaan kuadrat. Apa yang perlu kita kerjakan jika ketemu soal yang seperti ini? Pasti kita akan memfaktorkan. Faktornya ada x min 3 dikali x plus 1 sama dengan 0. Dari sini kita buat langsung ya, yaitu x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Jelas ya, pemfaktoran biasa. Kita analisis. Suku pertama itu sama dengan x kuadrat. Suku kedua itu sama dengan min 2x. Dan suku ketiga itu sama dengan min 3. Nah, koefisien dari x kuadrat itu adalah berapa? 1 ya. Koefisien dari min 2x yaitu min 2. Nah, yang min 3 ini biasanya disebut konstanta. Jelas ya, ini pengantarnya. Nah, ada lagi. X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1 ini merupakan akar. Biasanya disebut akar. Kenapa sih kok disebut akar? Karena akar itu merupakan X pembuat 0. Kalau X sama dengan 3 ini bukan pembuat 0, maka tidak bisa disebut akar. Ya. Nah, kita ngeceknya dari mana? X-nya kita masukkan ke soal. Kita masukkan ya. Itu kan X kuadrat, berarti kan 9. Dikurangi 2 kali X, yaitu 6. Berarti 9 kurangi 6, yaitu 3. 3 kurangi 3, yaitu 0. 0 sama dengan 0. Maka dari situ, X sama dengan 3 itu merupakan akar dari soal tersebut. Jelas ya? Nah, kalau yang atas ini merupakan faktor. Dua hal ini yang menjadi kunci Pak Ferry untuk pengantarnya. Kalian bisa menentukan akar dan juga faktor. Untuk berikutnya, kita belajar tentang cara Horner atau metode Horner. Nah, jika ketemu soal kayak gini, x pangkat 4 min 15x kuadrat ditambah 10x ditambah 24 sama dengan 0. Apakah kalian mau mengerjakannya dengan pemfaktoran? Kan kesannya terlalu rumit. Maka dari itu kita belajar cara Horner. Nah, kita tuliskan dulu di sini. Modelnya seperti ini nanti. Oke. Yang perlu kalian tuliskan adalah koefisien masing-masing suku. Yang pertama, x pangkat 4 koefisiennya berapa? 1.
Nah, di soal itu langsung X pangkat 2, koefisiennya min 15. Tapi tidak boleh seperti itu. Yang benar adalah urut pangkatnya. Habis pangkat 4 yaitu pangkat 3. Jika di soal nggak ada pangkat 3, kita tuliskan 0. Berarti di sini adalah X pangkat 3 yaitu 0. Baru X pangkat 2 itu min 15. Baru 10 untuk X. Dan yang terakhir 24. Jelas ya? Biar lebih jelasnya Pak Ferry tuliskan di sininya. Ini X pangkat 4. Ini X pangkat 3. Ini X pangkat 2. Ini X. Ini X pangkat 0. Nah, jelas ya? Nah, setelah itu yang perlu kalian tahu adalah di sini. Di sini ada kotakan yang harus kalian isi nanti. Yang merupakan akarnya nanti. Untuk menentukan ini, ada banyak cara. Kotakan itu bisa berisi 1 atau akar bernilai 1. Akar sama dengan 1 itu ketika jumlah koefisien sama dengan 0. Itu ya kasus spesial. Jadi kotaan itu akar itu bernilai 1 jika jumlah koefisien sama dengan 0, yaitu jumlah 1 tambah 0 tambah min 15 tambah 10 tambah 24 itu 0. Itu kita bisa pakai angka 1. Tapi kalau tidak dari soal itu jumlah koefisiennya tidak 0. Berarti satunya nggak kepakai. Yang kedua, itu ada akar sama dengan min 1 itu ketika jumlah koefisien genap pangkat genap sama dengan saya lambangkan gini, jumlah koefisien ganjil ya. Nah, singkat aja. Jadi pangkat genap koefisien ditambah dan pangkat ganjil koefisien juga ditambah, harus sama. Kita lihat X pangkat 4 sama X pangkat 2 sama X pangkat 0. Kita anggap genap untuk X pangkat 0, yaitu 1 ditambah min 15 ditambah 24. 1 tambah min 15 itu min 14 ditambah 24 itu 10. Berarti pangkat genap 10 dan pangkat ganjilnya adalah 0 ditambah 10, yaitu juga 10. Berarti kita bisa mengisikan ini dengan min 1. Nah, jika dari dua ini min 1 sama 1 tidak bisa masuk ke situ, kita bisa pakai cara coba-coba. Tapi nanti teknik coba-cobanya Pak Ferry akan kasih tahu. Mari kita kerjakan. Sampai sini paham ya? Setelah itu kita turunkan ini. 1 kita letakkan di sini, karena yang awal, dan juga turun ke bawah garis. Jelas ya, pertama turunkan aja. Yang kedua, min 1 dikalikan dengan 1. Hasilnya berapa? Min 1 kita letakkan di samping sini, di bawahnya 0. Setelah itu kita beri tanda tambah di sini atau penjumlahan. 0 ditambah min 1 berapa hasilnya? Min 1. Sampai sini paham ya? Setelah itu sama, min 1 dikalikan dengan ini. Min 1 kali min 1 hasilnya 1. Kita letakkan di sebelahnya sini. Habis itu kita penjumlahan lagi, min 15 ditambah 1. Hasilnya min 14. Sampai di sini kita kalikan lagi. Min 1 dengan min 14. Hasilnya 14. Ditambah 10 tambah 14, 24. Dikalikan dengan min 1 lagi. Min 1 kali 24 yaitu min 24. Ditambahkan hasilnya 0. Nah, ini merupakan kuncinya. Jika hasilnya 0, min 1 di sebelah kiri ini merupakan akar dari suku banyak itu. Nah, kita lihat dulu sampai di sini.
1 ini merupakan koefisien dari X pangkat 3. Turun ya, ini kan awalnya X pangkat 4, jadi X pangkat 3 di sini. X pangkat 3 jadi X pangkat 2. Ini koefisien dari masing-masing variabel pangkatnya ya. Kalau ini X pangkat 2, ini jadi X 14X. Dan di sini X jadi X pangkat 0 atau konstan itu tetap. Nah, di sini kan X-nya masih pangkat 3. Kita juga masih kesusahan untuk memfaktorkannya. Maka dari itu, kita kerjakan Horner yang kedua. Nah, kita kasih Horner yang kedua. Oke, berarti kita cuma sampai di sini. Nah, kita lihat, kita jumlah koefisiennya. Nggak memungkinkan kan kalau ini hasilnya sama dengan 0, berarti akarnya nggak mungkin 1 yang ada di kotakan. Nah, ini kita cari dulu. Di sini nggak mungkin 1, karena jumlah dari koefisien ini nggak sama dengan 0. Apakah min 1? Enggak, karena pangkat genapnya itu ada. Ini merupakan ini ya, ini X3 ya. Ini X3, ini X2, ini X1, ini X pangkat 0. Nah, kita lihat. Nggak mungkin kan? Jika kita tambahkannya ganjil sama ganjil, genap sama genap hasilnya sama. Nah, kita lihat pangkat terendah sama pangkat tertinggi. Kita bagi dilihat di sini. Nah, pangkat terendah kecil dibagi pangkat tinggi, pangkat besar. Sebenarnya bisa coba-coba. Jadi ini 24 dibagi 1, hasilnya 24. Nah, 24 ini sendiri kita cari KPK-nya atau faktornya. Bisa 1 sama 24, bisa 2 sama 12, bisa juga 3 sama 8, ada juga yang lain itu 4 sama 6. Nah, kita coba, Pak Ferry coba yaitu 2, saya letakkan di sini. Dan mengambilnya dari sini. Nah, caranya sama, mari kita kerjakan. Satunya turun. Jadinya tetap 1 di sini ya. 2 kali 1 itu 2. Jangan lupa ditambah. Ini 1 tambah 2 itu 1. 2 kali 1, 2. Jangan lupa ditambah. Jadi ini min 14 tambah 2 itu min 12. Min 12 kali 2 yaitu min 24. 24 tambah min 24 hasilnya 0. Nah, oke, sampai sini ya. Paham ya? Nah, ini merupakan X kuadrat. Ini X. Dan ini X pangkat 0. Dari sini, kita bisa menuliskan nah, ini kan X kuadrat. Koefisiennya 1, berarti X kuadrat ditambah X, koefisiennya juga 1, dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kalau X kuadrat kayak gini kan bisa kita faktorkan dengan gampang. Beda dengan yang X pangkat 3 kayak gini. Kita susah untuk memfaktorannya. Nah, kalau ini kan jadinya X plus 4 dikali X min 3 sama dengan 0. Jadi, di sini kita langsungkan X sama dengan min 4
atau X sama dengan 3. Untuk akarnya, nah, oke. Akarnya yang pertama ini, X sama dengan min 1. Ini ya, yang kotak pertama, X1 itu sama dengan min 1. X2-nya itu sama dengan 2. X3-nya itu ada min 4. Dan X4-nya itu ada 3. Nah, jelas ya. Untuk faktornya, nah ini kan modelnya X sama dengan 1. Jadi kita ganti X plus 1. Dan ini X sama dengan 2, berarti kita ganti X sama dengan min 2. Kalau yang 2 ini, juga 4 ini kita lihat dari sini. X plus 4 sama X min 3. Jelas ya, untuk faktor sama akar dari cara Horner. Cara Hornernya seperti ini. Jika masih ketemu X pangkat 3, kalau mau cari faktor sama akar harus dihornerkan lagi. Nah, ada kasus khusus. Jika di sini ada pertanyaan jumlah akar-akar. Nah, jumlah akar-akar berarti kan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu sama dengan, masih ingat ya, min B per A. Nah, yang kedua, jika ada perkalian dua suku, berarti ada X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X1 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 ditambah X2 dikali X4 ditambah lagi X3 dikali X4 sama dengannya berapa? C per A. Itu kalau dua suku. Nah, kalau tiga suku bisa kita buat tiga suku. Nanti bisa dibuat sendiri. Itu sama dengan min D per A. Jelas ya? Kalau 4 suku dan seterusnya nanti bisa kita cari. Nah, itu pengantarnya. Untuk topiknya sendiri, kita akan masuk ke topik dari suku banyak. Yang pertama ada pengertian suku banyak. Yang kedua nilai dan operasi suku banyak. Itu yang kita bahas nanti. Yang ketiga kesamaan suku banyak. Yang keempat pembagian suku banyak. Jadi ada operasi suku banyak. Itu nanti penjumlahan, pengurangan, perkalian. Untuk pembagiannya kita kasih topik sendiri. Pengertian suku banyak. Suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih dari 2. Jadi bentuknya sistem persamaan, tapi pangkat tertingginya lebih dari 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Bentuk umumnya, Px sama dengan An pangkat X pangkat N. Yang kedua, ditambah dengan An min 1, X-nya pangkat N min 1, dan ditambah titik-titik, ditambah A1, ditambah A0. Itu ya bentuk umumnya ya. N-nya itu berupa derajat atau pangkat tertingginya nanti. Variabel X, bilangan yang dimisalkan dengan huruf X. Koefisien A, atau A itu merupakan koefisien, bilangan yang mengikuti variabel. Itu ya. Secara umumnya kayak gitu. Nilai dan operasi suku banyak. Nilai suku banyak dulu. Kalau nilai suku banyak itu menentukannya ada dua cara, yaitu substitusi dan skema. Pak Ferry nggak akan menjelaskan dua-duanya, tapi Pak Ferry akan mengambil yang mudah saja, yaitu substitusi. Soalnya ini. Hitunglah nilai suku banyak dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min
X plus 5 dengan X sama dengan 2. Caranya simpel aja, tinggal kita substitusikan. Kita jawab. Masukkan X sama dengan 2 ke fungsi ini. Fungsinya taruh di sini saja. Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min X plus 5. Kita ganti F2. 2 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung 2 pangkat 2 min 2 plus 5. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ditambah 3 kali 4 itu 12 dikurangi 2 ditambah 5. Jadi 8 tambah 12 itu kan berapa? 20 ditambah 5, 25 dikurangi 2 sama dengan 23. Itu kalau mencari nilai sangat gampang sekali ya. Pak Ferry nggak akan lama-lama di sini, kita lanjutkan dengan operasinya. Operasi cukup banyak itu ada penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Untuk pembagiannya kita kasih topik yang berbeda nanti. Yang pertama penjumlahan fx tambah gx sama ya. Yang kedua pengurangan, dan yang ketiga perkalian. Soalnya ini, diketahui fx itu sama dengan x pangkat 3 dikurangi x tambah 5. Dan gx-nya x pangkat 3 ditambah min 3x kuadrat. Pertanyaan pertama, fx tambah gx. Yang kedua, fx min gx. Dan yang ketiga, fx kali gx. Tapi dia akan jawab di atas saja. Yang pertama dulu, ada fx tambah gx. Jadinya, x pangkat 3 min x plus 5. Kalau penjumlahan sama ya, kalau langsungkan aja. X pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat. Penjumlahan kita lihat koefisien yang sama. X pangkat 3 ditambah x pangkat 3. Jadi 2x pangkat 3. X pangkat 2 nggak ada temannya, kita tulis ulang. 3x kuadrat. X pangkat 1-nya kita tulis ulang juga karena nggak ada temannya. Plus 5-nya kita tulis juga. Nah, hasilnya adalah ini. Jelas ya penjumlahannya? Sekarang pengurangannya. Ada fx min gx. Terletakkan x pangkat 3 min x plus 5 untuk gx-nya. Dan pengurangannya kita kasih kurung dulu nggak apa-apa. X pangkat 3 min 3x kuadrat. Nah, kita keluarkan kurungnya dengan mengalihkan yang satu. Pangkat 3 min x plus 5 min kali x pangkat 3 min x pangkat 3 min kali min 3x kuadrat plus 3x kuadrat. Nah, yang sama kita jadikan 1. X pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 habis 0. 3x kuadratnya tetap karena nggak ada yang sama pangkat 2. Min x-nya juga tetap, plus 5-nya juga tetap karena nggak ada pangkat yang sama. Oke ya, ini jawaban untuk dua penjumlahan sama pengurangan. Yang ketiga, perkalian fx dikalikan sama gx. Nah, fx-nya itu berapa? X pangkat 3 min x plus 5 dikalikan dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat. Kita kalikan biasa ya. Oke, kita mulai dari sini. X pangkat 3 kali x pangkat 3. X pangkat 6. X pangkat 3 kali min 3x pangkat 2. Jadi min
3x pangkat 5. Nah, yang berikutnya min x kali x pangkat 3, min x pangkat 4, dan yang ini min x kali min 3x kuadrat, berarti plus 3x pangkat 3, dan yang terakhir 5 kali x pangkat 3 berarti 5x pangkat 3, dan yang berikutnya 5 kali min 3x kuadrat jadinya min 15x kuadrat. Pangkat yang sama kita jadikan 1, x pangkat 6 tetap, pangkat 5 ada? Tidak ada ya pangkat 5 ya. Pangkat 5 itu tetap 3x pangkat 5, terus x pangkat 4 nya juga tetap yang sama ini, x pangkat 3, yaitu 8 x pangkat 3 min 15x kuadrat. Itu yang mengenai operasi. Jelas ya, tinggal operasinya penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Kayak gitu tipe soalnya. Di sini lagi. Oke. Saya kasih contoh soal yang sederhana. Dan misal Pak Ferry punya 9. Aja 9, 10 aja lah. 10 dibagi sama 4. 10 bagi 4 itu dapatnya 2. Dan ini 8. Jangan lupa untuk dikurangi. Jadinya 2. Nah, ini adalah bilangan yang dibagi. Ini merupakan pembagi. Konsep aja ini nanti ya. Ini hasil bagi. Dan yang bawah ini merupakan sisa. Maka dapat dirumuskan bilangan dibagi itu sama dengan pembagi kali hasil ditambah dengan sisa. Oke, ini konsepnya. Konsep secara umum. Nah, jelas ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, pembagian cukup banyak. Model yang kedua, cukup banyak dengan AX tambah B. Soalnya, tentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 8x tambah 10 dengan 2x min 1. 2x min 1-nya itu pembaginya. Pak Ferry akan jawab dengan bersusun dulu. Nanti kita lihat perbedaannya dari yang tadi. Dari sini 2x min 1 2x pangkat 3 7x kuadrat min 8x. Nah, oke. 2x pangkat 3, x-nya pangkat 3, dan di sini x pangkat 1 dikurangi aja, yaitu x pangkat 2. Kasih koefisien enggak, karena ini udah 2 sama 2, kita kalikan aja. Ini jadinya 2x pangkat 3 min 1 kali x kuadrat min x kuadrat. Kita kurangi. Yang depan pasti 0,
tinggal 7 dikurangi min 1, jadi 8x kuadrat. Min 8 nya turun, 8x nya. Ini positif ya, ini juga positif, nanti kita kasih positif di sini. X pangkat 2 sama X pangkat 1, di sini pasti X turun, 2 ke 8 dikali 4, jadi 8x kuadrat min 1 kali 4x min 4x dikurangi 8 kurangi min 4, berarti min 4x plus 10. Nah, kalau di sini min, di sini plus, di sini harusnya min biar jadi plus. Min 2. Nah, min 2 kali 2x kan min 4x plus 2 dikurangi, jadi berapa nih? Ini kan 0, 8. Ini sx, ini hx. Jadi hasil baginya itu ada x kuadrat ditambah 4x min 2, dan sisanya itu 8. Jelas ya? Nah, kalau pakai cara Horner, bisa kita lihat, ini yang pertama ya. Dan yang kedua, menggunakan cara Horner. Kita buat ininya dulu yang pasti. Koefisien dari x pangkat 3 yaitu 2x, 2, 7, min 8, sama 10. Dari x pangkat 3, x pangkat 2, x sama x pangkat 0. Dengan harus urut. Nah, kotakan ini kita isi dari mana? Dari 2x min 1 sama dengan 0. Nah, jadinya x sama dengan setengah. Kita masukkan setengah di sini. Ini bukan merupakan akar loh ya, tapi akar ketika itu hasil bagi terakhirnya adalah 0. Kita turunkan ke sini. Ini 2, dan ini tetap 2. 2 kali setengah, 1. Jangan lupa ditambah. 8. 8 kali setengah, berapa? 4. 4 ditambah min 8, hasilnya min 4. Min 4 kali setengah, hasilnya min 2. Jelas ya? Jelas enggak? Nah, ini ditambah ya, hasilnya 8. Kayak gitu ya. 8 ini merupakan sisa. Ini sx-nya. Nah, ini kan jadinya punya x kuadrat. Di sini punya x, di sini punya x pangkat 0. Kita jebarkan. Berarti di sini hasilnya hx-nya itu ada 2x kuadrat ditambah 8x min 4. Nah, itu hx-nya. Lah, kok beda dengan hasil yang ini, Pak Ferry? Nah, perhatikan. Ini harus dibagi dengan koefisien. Dibagi dengan koefisien ini. Dibagi dengan ini. Koefisiennya dari pembagi. Dibagi koefisien pembagi. Nah, jadinya berapa? 2x pangkat 2 ditambah 8x min 4 per 2. Dari sini kita ketemu hasilnya adalah x kuadrat
plus 4x min 2. Nah, sudah sama kan? Nah, bingung nggak? Kalau tadi soal yang pertama itu gini modelnya. X sama dengan min 2, itu pembaginya. Ya enggak? Terus yang ini adalah 2x min 1. Beda ya? Kalau ini kan jadinya x sama dengan 2. Kalau yang ini jadinya x sama dengan setengah. Koefisiennya kan 1. Jadi apapun hasilnya kalau dibagi 1 kan tetap. Kalau ini kan 2 koefisiennya. Nah, maka dari itu harus dibagi 2. Kalau koefisiennya 3, kita bagi dengan 3. Kayak gitu ya. Jelas ya. Jadi hasilnya ini, hx-nya. Ini hasil bagi. Dan ini sisanya. Jadi hasil bagi sama sisa sudah jelas ya. Oke. Berikutnya masih pembagian cukup banyak. Dengan pembaginya itu bentuk kuadrat. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Soalnya, tentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian berikut. Fx-nya x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 2x tambah 10 dibagi dengan x kuadrat min x plus 3. Boleh menggunakan cara Werner ataupun cara bersusun. Pak Ferry biasanya pakai yang bersusun aja, yang lebih mudah. Kita jawab. Pembaginya itu x kuadrat min x ditambah 3. Ini pembaginya. Yang dibagi nih, x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 2x tambah 10. Nah, x pangkat 3 sama x kuadrat. Selisihnya berapa? X pangkat 1. Berarti di sini x pasti. Tinggal kita kalikan. X kali x kuadrat, x pangkat 3. X kali min x kuadrat. X kali plus 3, plus 3x. Tinggal kita kurangi. Yang depan pasti 0. Untuk x kuadrat 1 dikurangi min 1 berarti 1 kurangi min 1 itu 2x kuadrat. 2 kurangi 3 min 1 min x. Nah, 10-nya turun. Yang berikutnya adalah udah sama-sama x kuadrat, berarti kita cari koefisiennya yaitu plus 2. 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat, 2 kali min 2x. Terus yang berikutnya 2 kali 3 plus 6. Tinggal kita kurangi saja. Yang depan habis 0. Min x dikurangi min 2. Hasilnya itu x plus 4. Oke ya. Berarti ini x-nya atau sisanya dan ini hx-nya. Jadi saya kasih keterangan jadi di sini ya. Nanti biar jadi kesimpulan. Jadi hasil bagi dari soal tersebut adalah x plus 2 dan sisanya yaitu x plus 4. Oke ya, cukup di sini untuk pertemuan kali ini. Kita belajar tentang yang pertama tadi faktor sama akar. Terus habis itu metode Horner. Kedua itu akar, faktor, Horner. Terus ada lagi nilai cukup banyak, tinggal kita substitusikan. Terus operasi cukup banyak, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Itu lumayan mudah. Dan yang berikutnya ada pembagian. Pembagian itu ada banyak jenisnya. Bisa dibagi dengan x tambah k atau x min k. Itu yang pertama. Ada juga
pembagian yang AX min B. Jadi depannya X mempunyai koefisien. Jadi nanti kalau pakai Horner harus dibagi dengan koefisien pembagi. Dan yang terakhir itu ada pembaginya dalam bentuk kuadrat. Itu bisa menggunakan cara bersusun. Begitu ya. Untuk pertemuan kali ini kiranya kalian dapat paham dengan materi yang Pak Ferry ajarkan. Untuk pertemuan berikutnya, Pak Ferry akan jelaskan tentang teorema faktor dan teorema sisa. Dan juga nanti kalau sampai ke akar jika waktunya cukup. Baik itu, selamat belajar dan Tuhan memberkati.